Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita semua ada di tempat ini dengan membawa satu tujuan. Kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita rindu mendekat pada Tuhan. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk berjumpa dengan Engkau, untuk mendekat padamu. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang ke tempat ini. Kami rindu membawa pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami, nyanyian kami, segalanya yang terindah, segalanya yang terbaik hanya bagimu. Kami rindu Engkau yang bertahta atas ibadah kami Tuhan. Engkau yang kami senangkan, Engkau yang kami tinggikan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap. Katakan Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa
Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang melegakan setiap kami, yang menyegarkan setiap kami. Bahwa kami lebih dalam hadirat-Mu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarom, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari bersama kita nyanyikan. Kerinduanku datang padamu, Allah yang mulia, Allah mulia mawar syarom, ku cinta. Oh, Kaulah Rajaku, oh, dan sahabat, ya Tuhan. Terindah, termanis Engkau bagi. Mari kita angkat hati kita, sembah Dia Bapak Ibu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita satukan hati dan hidup kita. Mari bersama kita angkat penyembahan kita. Nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Dia, Raja di atas segala raja. Mari angkat tangan kita sembah Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralamaya syataka yaralama. Haleluya. Jesus, name above all names. Hallelujah. King of kings, Lord of lords. Hallelujah. Be lifted up, be glorified. Hallelujah. Be glorified. We magnify your name, Jesus, Jesus. Iralamaya shatakarala. Iralamaya shatakarala. Oralamaya shatakarala barala barala. Iralamaya sikara. Ini penyembahan kami Tuhan. Iralamaya syata. Iralamaya syata. Oralamaya syata. Iralamaya sikara la barala barala. Ya, ya, iralamaya syata. Iralamaya sikara. Iralamaya syata. Iralamaya syataka. Hadirat-Mu begitu indah Tuhan. Hadirat-Mu begitu indah di tengah kami. Oh, kami nikmati Engkau Tuhan. Iralamaya syataka rala barala barala. Iralamaya sikarala barala barala. Iralamaya sikarala. Dan kami pun percaya Engkau mendengar dan menerima setiap sembah kami, ucapan syukur yang tulus yang keluar dari hidup kami. Sebab hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan, sembah dan pujian kami sampai selama-lamanya. Sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam
seperti Kau. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Nyanyikan ku sembah Kau. Ku sembah ya Tuhan. Hati kami menyembah Engkau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Ku sembah Kau dalam roh. Ku sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. 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 Sungguh tidak ada yang seperti Engkau, dan bagimulah segala pujian, syukur dan sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Haleluya. Waktu kita bersatu, anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Tepuk tangan sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua
kita mau terus bersyukur. Kita mau meninggikan nama Tuhan yang sepakat katakan amin. Kasih-Mu kami rasakan, berkat-Mu kami nikmati Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Katakan berkat-Nya. Berkat-Nya dirasakan semua. Mari bersyukur kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Panggil namanya. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari bersyukur kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, berkat-Mu selalu kami rasakan dalam hidup kami. Sampai selamanya kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, di tempat kudus-Nya. Haleluya, Dia Allah yang perkasa. Haleluya, puji Dia. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari bersyukur kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari bersyukur kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari bersyukur kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Engkau yang layak untuk kami puji, Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan, bersuka cita bagi Dia. Bertanding hidup. Hey. Yesus.
yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yes, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Semua tepuk tangan tinggi-tinggi. Come on, come on. Dari segala Allah. Yang di balkon juga yuk. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yo, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yeay, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat lagi. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan Jesus, we praise you Lord. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Mari kita nyanyikan bersama. Train of His throne fills the temple.
join with them now, crying, holy, holy is the Lamb alone. I see the Lord. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. The Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Kami dan seluruh seisi surga sujud menyembah-Mu Tuhan, Anak Domba Allah yang bertahta dan berkuasa, Yesus yang mengasihi dan menyelamatkan hidup kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari nyanyikan bersama. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of. I see the Lord. Haleluya. Roh Kudus mengatakan dalam hati saya bahwa saat ini, di hari ini, ada yang datang dengan sakit penyakit dan Tuhan mau sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, bolehkah saya lihat tangan-tangan yang sedang sakit? Tolong angkat tanganmu. Dalam nama Yesus, thank you Lord. Kalau engkau sedang berdoa bagi keluargamu yang tidak bisa datang hari ini, dan mereka sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, tubuh ini adalah milikmu ya Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus.
Saat ini Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Aku perkatakan dengan kuasa dan otoritas Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kami. Dengan kesepakatan ini Tuhan, kami berdoa, kami percaya kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Dari atas kepalamu sampai ujung kakimu, hari ini, saat ini, segala sakit penyakit, tinggalkan tubuh itu dalam nama Yesus. Kesembuhan yang kau terima adalah kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang komplit, dan bahkan kesembuhanmu itu kesembuhan yang permanen dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Bagi keluarga kami Tuhan yang ada di rumah, atau mungkin di rumah sakit, atau teman kami yang sedang kami doakan, saat ini Tuhan, kami angkat tangan kami karena kami percaya kuasa Tuhan terjadi atas hidup mereka juga. Mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Tinggalkan tubuh-tubuh ini. Hai engkau kanker, tumor, apapun penyakit kronis, penyakit akut, tinggalkan tubuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami adalah anak-Mu ya Tuhan. Kami adalah ahli waris. Dan kami adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Kesembuhan sudah kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hari yang indah. Kami percaya kembali hari ini kami duduk di kaki-Mu. Kami mau dengar suara-Mu ya Tuhan, karena Engkau punya pesan yang khusus bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Saya baru kembali dari Papua. Sebuah perjalanan yang melelahkan tapi juga membuat saya menangis. Dan mengucap syukur juga untuk bisa melihat anak-anak Tuhan yang hidup di pegunungan. Jadi saya mengucap syukur bisa diperkenalkan dengan Mission Aviation Fellowship. MAF itu adalah pelayanan yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 52. Dan mereka ini punya 11 pesawat baling-baling yang kecil pesawatnya. Dan pilot-pilotnya hampir semuanya orang asing. Dan mereka semuanya misionaris. Mereka semuanya adalah orang-orang yang datang ke Indonesia melayani tubuh Kristus khususnya di pedalaman Papua. Izin daripada pesawat mereka bukan pesawat schedule. Kalau pesawat schedule itu mereka harus ikuti regulasi, harganya bisa mahal. Jadi izin mereka itu adalah izin pesawat private. Itu sebabnya mereka bisa berangkat kapan saja. Gak usah ikutin schedule, mereka bisa dan juga mereka bisa tidak charge orang terlalu mahal. Dan satu kesempatan saya pergi ke kota Wamena dan di situ kami pergi dengan 2 pilot asing ini ke sebuah pegunungan namanya Desa Pronggolis, 25 menit dari situ. Kami mendarat di atas gunung Bapak Ibu. Dan di Papua itu ada 500 airstrip. Airstrip itu berarti landasan buat pesawat yang ada di atas gunung. Karena memang gak bisa dijangkau sama yang lain. Belum ada jalanan ke sana. Yang membuat saya betul-betul terkesima melihat itu di tempat itu. Di desa itu. Sudah ada gereja. Dan bahkan sudah ada puskesmas yang sebentar lagi akan diresmikan. Banyak bahan-bahan materi bangunan itu dibawa pakai pesawat, pelan-pelan pembangunannya. Hampir 90% mereka yang ada di desa itu nggak pakai sandal. Mereka barefoot dan mereka cinta Tuhan. Mereka bilang begini waktu kami udah pulang, mereka bilang begini sama salah satu pengurus dari MAF, mereka bilang ini, itu tadi Pak Pendeta pas kesini, kenapa nggak suruh tinggal sini aja katanya. Karena kami belum punya pendeta. Saya kalau tinggal situ saya nggak keinginan hari ini. Tapi saya mengucap syukur, saya menahan nangis di sana. Saya melihat hidup mereka itu, harapan mereka cuma hari lepas hari. Mereka kalau udah makan udah cukup. Dan Bapak Ibu kalau misalnya tergerak juga ya, mau membantu atau menabur bagi pelayanan MAF, nanti buka sendiri aja IG-nya ya, nanti kontak mereka langsung aja. Namanya Mission Aviation Fellowship MAF Indonesia. Itu mereka luar biasa sekali. Dan kami mendarat di gunung,
itu landasannya rumput Bapak Ibu dan batu-batuan. Jadi waktu kami landing tuh sangat keras dan kami bawa sembako di belakang untuk kami bagikan ke mereka saat itu. Dan saya cuma mau kasih tahu aja supaya kita mengerti bahwa Indonesia ini sangat luas dan banyak tempat-tempat di pedalaman yang mungkin kita nggak pernah ke sana. Tetapi di situ ada gereja, di situ ada anak-anak Tuhan yang seringkali tidak terjangkau. Mereka kalau jalan ke kota itu bisa berhari-hari. Nah, mereka harus lihat waktu dan mereka harus nginep di hutan dan lain sebagainya. Sungguh indah, sungguh-sungguh indah. Ya. Oke, hari ini kita mau bahas firman Tuhan, judulnya The Unwanted Places, tempat di mana kita ini nggak mau pergi. Ya, tempat di mana kita nggak mau pergi. Dan tempat di mana kita nggak mau pergi ini seringkali Tuhan ajak kita ke situ. Karena Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya, Tuhan mau tunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Coba kita buka sama-sama Yehezkiel pasal yang ke-37. Dimulai dari ayat yang pertama, Yehezkiel 37 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Ini Yehezkiel dibawa di dalam sebuah visi. Ya, masuk ke dalam sebuah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. The Valley of the Dry Bones. Lembah di mana tulang-tulang bukan sekedar tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang dari bekas manusia, tapi tulangnya sudah kering. Artinya sudah tidak ada harapan. Dan bahkan harapannya sudah pupus. Bahkan orang sudah tidak berharap lagi. Apalagi berharap untuk tulang itu bisa hidup, itu gak mungkin. Tuhan lagi kasih tahu sama Yehezkiel, saya bawa kamu kepada lembah yang kamu juga gak mau ada di situ. Siapa yang ada mau di dalam sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering. Horor sekali gitu ya. Lalu ia berfirman kepadaku ayat 3, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yehezkiel menjawab, ya aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui kedaulatanmu yang terjadi ya Tuhan. Lalu firmannya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saya mau kita sama-sama katakan, dengarlah firman Tuhan bersama-sama. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Dengarlah firman Tuhan. Sekali lagi dengan keras, dengarlah firman Tuhan. Saya udah bahas berkali-kali di sini, firman Tuhan adalah makanan yang paling sehat bagi roh dan jiwa kita. Dan pintu gerbangnya adalah mata dan telinga. Seperti tubuh, pintu gerbangnya mulut. Dan ketika firman Tuhan itu dinyatakan, firman Tuhan itu adalah firman yang senantiasa menopang hidupnya manusia. Coba kita, sebelum kita balik lagi ke Yehezkiel 37, coba kita lihat sama-sama Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dengan jelas dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, ya Yesus. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tuhan menopang hidupmu, Tuhan menopang kehidupan dengan firman-Nya. Kenapa? Karena firman adalah sesuatu yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu firman. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Semua tubuh yang ada di dalam ruangan ini, semuanya diciptakan oleh firman. Bapak Ibu keluar dari tempat ini, lihat alam, semua diciptakan firman. Barang-barang yang ada diciptakan oleh firman secara tidak langsung karena manusia menemukan unsur-unsur yang ada di kandungan bumi atau ada yang di atas permukaan bumi. Manusia menemukan unsur-unsur ini dijadikan bangku misalnya. Dijadikan sebuah alat ini, benda dan lain sebagainya. Semuanya bahan bakunya sudah Tuhan berikan di dasar bumi atau di permukaan bumi. Jadi semuanya sekali lagi diciptakan oleh firman. Itu sebabnya firman itu yang berkuasa menopang hidupnya manusia. Kembali ke Yehezkiel pasal yang ke-37. Perhatikan ayat yang kelima. Jadi Yehezkiel dikatakan sama Tuhan, kamu bernubuat, kamu katakan kepada tulang-tulang kering itu.
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, ayat 5. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tulang yang kering dengan firman Tuhan, Tuhan katakan kalau kamu perkatakan firman atasnya, aku akan berikan urat, aku akan berikan daging, aku akan berikan kulit, aku akan berikan nafas kepada tulang-tulang itu. Ayat yang ke-7 mengatakan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lainnya. Ini pasti sebuah momen yang sungguh mengerikan juga, dan sebuah momen yang sangat-sangat ajaib ketika firman yang Tuhan lagi kasih tahu sama Yehezkiel, segala sesuatu yang sudah tidak ada harapan, semuanya bisa aku bangkitkan hanya dengan firman. Betapa pentingnya firman di dalam hidup ini. Betapa pentingnya kita mengatakan firman, bukan mengatakan hal sebaliknya. Betapa penting kita membaca, kita mendengarkan, memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman. Justru di dalam kondisi yang seolah-olah sudah tidak ada harapan. Sedang aku mengamat-ngamatinya, ayat 8. Lihat urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ini udah jadi manusianya loh. Yang tadi tulang-tulang kering tiba-tiba bersatu, tiba-tiba muncul sebuah manusia, sosok manusia di depannya, tetapi masih belum ada nafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Bapak Ibu, ini ada kemungkinan jumlah tulang yang ada di lembah itu jutaan, karena sudah berserakan di mana-mana. Lalu aku bernubuat, ayat 10, seperti diperintahkan kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Tentara yang sangat besar, yang tadinya ada dan kemudian berserakan karena mereka dibunuh di lembah itu, kembali menjadi tentara yang begitu besar, semuanya karena firman. Tulang berderak-derak, mencari pasangannya satu sama yang lain. Ini bukan yang dilakukan sama Yehezkiel, bukan dia yang ngumpulin tulangnya menemukan pasangannya masing-masing. Kemudian uratnya tumbuh, dagingnya tumbuh, kulitnya tumbuh, nafas dimasukkan. Tuhan lagi kasih tahu sama Yehezkiel dan kepada kita hari ini. Apapun yang kau lihat di hadapanmu yang sudah kering, mungkin pernikahanmu, mungkin keuanganmu, mungkin kondisi rohanimu, apapun itu, semuanya bisa hidup kembali hanya dengan firman. Bahkan hidupmu bisa mengalami kelegaan, mengalami kepuasan, walaupun jawaban doa belum diterima, hanya dengan firman. Di tanggal 11 Januari di tahun 2019, seorang dokter namanya Dr. Grace masuk ke kamar saya waktu saya sedang kena kanker darah. Dr. Grace memberitahu kepada saya bahwa ada sebuah prosesi yang akan dilakukan besok, dan saya akan dimasukkan ke dalam ruang tindakan bahwa besok itu kemo dimulai. Penjelasan dia di awal semuanya oke-oke aja, sampai kepada satu titik di mana dia menjelaskan, dan itu dia sendiri pun menahan nangis. Dia pun tersedak karena dia harus memberitahu kepada saya dan istri saya sebuah prosesi yang sangat mengerikan. Pak, besok Bapak masuk ke ruangan operasi ya Pak. Dada Bapak akan dibolongin 3 lubang. Yang satu buat kemo, satu buat transfusi darah, yang satunya lagi buat antibiotik.
Bapak kemudian akan mulai kemonya besok. Bapak jangan kaget kalau besok suster masuk ke kamar, dia akan pakai APD, Pak. Dan dia akan ada tanda warnanya ungu, seolah-olah mungkin Bapak lihat itu tanda nuklir, Pak. Bapak tenang aja, jangan banyak gerak. Suster akan kasih tahu, Bapak juga jangan banyak gerak. Karena suster juga harus berhati-hati, jangan sampai cairan dari kantong kemo itu netes atau tumpah ke tangannya ketika dia sedang masukin ke dada Bapak. Karena satu tetes dari cairan itu kalau kena kulit bisa melepuh, Pak. Di situ saya udah mulai melepuh. Iya, Pak. Dan yang akan dimasukkan ke dalam tubuh Bapak itu 3,5 liter, Pak, selama 1 minggu nonstop. Di situ dia mulai diam, dia mulai tahan nangis, kemudian dia bilang begini, saya harus kasih tahu ini karena setelah saya suster masukin besok, selama 1 minggu, setelah itu Bapak akan mengalami yang namanya organ failure. Organ-organ tubuh Bapak di dalam akan hancur melepuh, Pak. Bapak habis itu akan kejang-kejang, Bapak akan panas tinggi, Bapak akan mengalami yang namanya leukosit atau darah putih menginjakan titik 0 di mana Bapak udah tidak ada defense bagi tubuh. Bapak kejang-kejang, Bapak akan dilarikan ke ICU, Bapak akan koma, Pak. Bapak akan pakai ventilator, Bapak mati, Pak. Terus saya bilang, ngapain diobatin? Terus dia bilang, Pak, usia Bapak tuh cuma 3 bulan. Kami melakukan ini supaya paling tidak Bapak ada usia sampai 6 bulan. 70% pun dari semua prosesi ini gagal total, Pak. Mohon maaf, saya harus kasih tahu ini supaya Bapak sama Ibu tanda tangan, supaya kalau Bapak meninggal, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Itu kalimatnya dia. Saya udah pernah katakan ini juga di kesaksian saya. Setelah kami tanda tangan, Dr. Grace keluar dari kamar, saya lihat-lihatan sama istri saya dan istri saya meneteskan air mata. Wow, tinggal segitu toh usia umur saya. Karena 85% dari darah saya sudah kanker semua. Bapak Ibu, tiba-tiba, Roh Kudus bilang begini sama saya, Bill, tadi pagi baca apa? Saya gak inget lah baca apa, saya cuma inget di Amsal 4 aja. Karena saya kan lagi ketakutan. Bill, tadi pagi baca apa? Amsal 4. Coba baca lagi pelan-pelan ya Bill gitu. Terus saya buka, saya bilang sama istri saya, kenapa ya? Kayaknya Roh Kudus bilang suruh buka lagi Amsal 4, yuk kita baca lagi ya gitu. Tadi pagi kita udah baca, kita baca renungan harian kita, ayat itu gitu ya. Coba baca ya sama-sama saya. Amsal 4 ayat 20. Ayat 20 mengatakan begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Makanya saya udah pernah kasih tahu kan, kalau baca firman, seringkali sebagai manusia juga kita lupa. Sekarang makanan yang kita makan 2 hari lalu juga kita lupa. Mungkin kita baca firmannya kita lupa, tapi ketika justru di dalam sebuah kondisi kita membutuhkan firman itu tugasnya Roh Kudus untuk ngingetin kita. Kamu baca apa tadi? Firman itu yang menopang hidup kamu. Firman itu jadi kemerdekaan. Coba baca lagi misalnya. Atau nggak Roh Kudus ingetin sama kita. Amsal 4 ayat 20, hai anakku perhatikanlah perkataanku. Berarti apa? Perhatikanlah firmanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Arahkan telingamu kepada firmanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jangan jauh dari matamu, baca firman maksudnya. Kemudian simpan dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kehidupan itu berarti kelegaan, kepuasan, hikmat, pengharapan, damai sejahtera, sukacita. Dan kemudian dikatakan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow, yang tadi pagi saya baca, hanya baca sepintas saja. Ini jadi betul-betul pewahyuan karena saya lagi butuh firman seperti ini. Kemudian ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu dengan firman, dengan segala kewaspadaan. Kamu takut, tapi jangan ketakutan ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tiba-tiba, oh saya nangis baca ini. Tiba-tiba ada suara lagi dalam sini. Ini bukan karena
Karena saya yang ciptain kalimatnya, bukan. Ini semua karena Roh Kudus kan di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan jadi nyata. Tiba-tiba saya ngomong sama istri saya bilang gini, sayang, ini nih firman Tuhan, ini kan kebenaran ya, saya bilang gitu. Tiba-tiba nih keluar dari mulut saya, yang tadi Dr. Grace katakan itu adalah kenyataan hidup saya. Ini kan kebenaran ya, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Saya ngomong gitu sama dia, terus dia ngangguk-ngangguk, iya benar, iya kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Itu akhirnya jadi moto kami. Jadi motonya kita berdua setiap hari ngalamin hal yang gak enak, kenyataan harus tunduk sama kebenaran firman. Itu kita katakan, kita saling kuatkan setiap hari, dan itu betul-betul jadi kekuatan bagi kehidupan kita. Di tempat di mana Tuhan bawa kita dan kita gak mau pergi, Dia lagi kasih tunjuk sama kita seperti Dia katakan kepada Yeskiel, katakan kepada tulang-tulang kering itu, dengarlah firman Tuhan. Saya katakan kepada penyakit saya, dengarlah firman Tuhan. Dan betul setelah mengalami prosesi kemo 1 minggu, betul yang dikatakan sama dokter. Saya kejang-kejang dan saya dalam kondisi yang hampir mati, Bapak Ibu. Kejang-kejang itu karena udah 41 derajat, karena betul-betul darah putihnya udah menginjakkan titik 0. Dan semua yang diprediksi terjadi. Nah, waktu mereka mau masukin saya ke ICU, mereka udah siapin alatnya karena saya udah tiba-tiba saya udah dalam kondisi yang udah nggak tahan. Saya kemudian mata saya putih ke belakang, kemudian saya mengalami, mungkin kalau ada dokter di sini tahu arti dari sepsis, shock, infeksi ya di dalam. Dan di saat seperti itu mata saya putih dan saya pingsan. Di saat seperti itu istri saya nggak pernah ngelupa, dia lagi telepon sama Jakarta, dia bilang, doain Billy, doain. Dia teriak di telinga saya, Bill, Mazmur 91. Saya ingat banget, sebelum saya pingsan tuh saya dalam hati gini, mana aku ingat Mazmur 91. Aku udah mau pingsan, mana aku ingat. Tapi rupanya waktu dia perkatakan Mazmur 91 tuh seolah-olah seperti Mazmur 91 kan dimasukin sama dia ke dalam roh saya gitu loh. Dan saya kan udah gak ingat. Makanya firman tuh menopang, firman tuh penuh kuasa, firman yang memberikan harapan. Saya pingsan. Dokter udah pasangin alat semuanya. Dan udah hampir code blue. Code blue tuh berarti kalau saya sampai hilang napasnya, resusitasi terjadi. Dia udah mau tarik masuk ke ICU. Dia mau tarik keluar dari kamar saya, tempat tidurnya, bawa ke ICU. Tuhan bangkitkan tubuh saya. Saya bangkit begini. Saya bangkit begitu. Dan saya gak pernah lupa, dokternya tuh di samping saya. Ngeliatin monitor di sebelah saya. Yang tadinya panasnya 41 turun. 40, 39, 38, 37. Normal. Terus dia bilang gini, tunggu. Biarin. Jangan dibawa dulu. Dokternya ngomong gitu. Yang terjadi sama saya, tiba-tiba saya rasa haus dan lapar. Saya setiap kali ngalamin momen seperti begitu, kan itu terjadi berkali-kali. Selalu minta air putih sama minta nasi sama ceplok. Siapa yang suka ceplok? Saya suka banget telur ceplok. Jadi itu pertama keluar setelah pingsan itu, saya bilang minta nasi sama telur ceplok, minta nasi. Istri saya bingung, ngeceplok di mana? Saya setelah lewatin itu saya baru paham Mazmur 23 ayat 5 yang mengatakan aku menyediakan hidangan di hadapan lawanmu. Dalam kondisi engkau sakit, engkau tidak ada harapan. Kita pernah bahas di tempat ini ya. Bethlehem, Bet itu rumah, lehem itu roti, rumah roti. Lehem itu artinya adalah roti dan perang. Jadi lehem itu mengandung 2 arti dalam bahasa Ibrani. Roti dan perang. Jadi waktu kita baca Mazmur 23 ayat 5, aku menyediakan hidangan di hadapan lawanmu, Tuhan lagi kasih tahu, engkau makan rotinya, lehem rotinya, aku lehem perangnya, aku yang berperang bagimu. Kamu tenang aja. Itu yang terjadi. Makanya di dalam kondisi yang seperti itu, yang sudah kritis, saya minta makan. Dan itu terjadi berkali-kali dan tidak pernah masuk ICU. Selalu Tuhan bangkitin, selalu. Nah sekarang coba lihat, ini semua ada kaitannya. Coba lihat Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama.
Coba lihat. Tadi roh Tuhan membawa Yehezkiel ke lembah tulang-tulang kering toh. Coba lihat ini. Maka Yesus dibawa oleh rohnya sendiri. Dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai sama iblis. Bayangin coba. Alkitab mencatat sosok-sosok pribadi-pribadi seperti ini yang dibawa ke tempat yang mereka tidak mau pergi. Sesekali Tuhan membawa kita ke tempat-tempat seperti itu supaya dia mau nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Yohanes 11 itu mengatakan di ayat 15 kalau nggak salah. Waktu Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati, dia bilang biarin aja. Ini baik bagi kamu. Nah ini dia, Yohanes 11 ayat 15 ya. Dia katakan apa? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukur aku nggak hadir pada waktu itu. Kan aneh. Tuhan, harusnya engkau hadir. Kalau hadir dia nggak mati lah. Sebab demikian lebih baik bagimu. Kan aneh, paradoks kan semuanya. Lebih baik bagimu gimana? Supaya kamu dapat belajar percaya. Seringkali dia bawa ke tempat-tempat yang kita nggak mau pergi, bahkan ke sebuah posisi di mana kita sudah terpojok, dan dia katakan itu baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus pun dituntun ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bapak Ibu coba baca Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saya suka dengan ayat ini karena ini ayat agak-agak menyindir. Lukas 3 ayat 2 mengatakan begini. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Jadi ayat ini sedang mengatakan Tuhan berbicara dengan sangat jelas bagi orang-orang yang dibawa ke padang gurun yang sedang ada dalam masalah. Suara Tuhan justru makin jelas di sana. Bukan kepada imam besar di bait Allah. Musa dibawa ke padang gurun. Yesus dibawa ke padang gurun. Yohanes Pembaptis dibawa ke padang gurun. Jadi kalau saudara sama saya dibawa ke padang gurun, berarti kita masuk ke dalam daftar elitnya kerajaan sorga. Amin. Berarti Tuhan mau bicara sama kita. Saya megangin selang kemo. Saya teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa suara Tuhan jelas banget setiap pagi jam 5? Sampai saya jurnalin, kenapa dulu Tuhan gak bicara? Tuhan bilang ini, dari dulu saya juga bicara, kamu aja gak denger Bil. Makanya aku bawa kamu ke padang gurun supaya ini yang terjadi. Supaya kamu belajar dengar suaraku. Kemanapun Tuhan bawa kita, walaupun tempat yang kita gak suka, pasti ujungnya bawa kebaikan buat kita. Pasti bawa kebaikan. Karena dia lagi ngajarin kita, dia lagi ngajarin sekolah kehidupan bagi kita. Nah Bapak Ibu kalau baca peristiwa di Matius pasal yang keempat, 3 kali Yesus dicobai. Akhirnya saya mengalami kejang-kejang lagi, dan kejang-kejang yang kali ini yang biasanya sudah mendekati masuk ICU ini, saya nggak tahu ini akan menjadi kejang-kejang yang terakhir. Karena rupanya Tuhan lagi ngajari sesuatu. Satu hari saya lagi di kamar hanya berdua dengan istri saya, suster lagi nggak ada, dokter lagi nggak ada. Istri saya lagi mijitin kaki saya. Kalau kena kanker darah itu kalau direfleksi itu enaknya minta ampun, karena kan pembuluh darahnya kan rusak. Jadi kalau dipencet pelan-pelan gitu rasanya betul-betul bisa rileks gitu ya. Itu berasa banget kalau lagi orang kena kanker darah. Jadi dia lagi pegangin kaki saya, lagi pijit-pijit gitu ya. Yang tadi saya katakan kalau saya kejang-kejang, itu selalu panasnya naik dari kaki Bapak Ibu. Kalau dia udah naik dari kaki dan saya udah kejang-kejang begini ya, saya udah berasa nih, kalau udah sampai ke sini, sampai ke dada, sampai ke sini, udah pingsan udah. Memory lapse. Dan itu ngeri, ketika saya balik, itu kalau misal contoh ya, kayak saya lihat HP, misalnya lihat WhatsApp gitu, saya mikir lagi tau gak, ini buat apa ya WhatsApp ya, gitu loh, hilang memorinya. WhatsApp warnanya hijau, kok ada pesan tulisannya orang, ini apa ya gitu, hilang loh memorinya. Nanti baliknya pelan-pelan, setelah setengah jam gitu baru balik. Oh, ini cara mencetnya kalau mau balas ini gimana ya, hilang loh, udah hilang semuanya. Untung saya masih ingat istri saya. Oh ini istri saya, ini kamar rumah sakit saya di mana ya, hilang memorinya.
Itu karena udah kayak roasted kepalanya, karena udah panasnya terlalu panas, udah kejang-kejang infeksi. Nah kali ini terjadi lagi, di kamar itu berduaan sama istri saya. Dia bilang gini, Bill panas lagi ya. Udah naik dari kaki, naik. Aduh iya, terus saya mulai kejang-kejang. Panasnya mulai naik, terus di monitor di itu mulai naik, 38, 39 naik. Biasanya di saat seperti begitu, saya pencet tombol suster. Mereka akan masuk, satu tim mereka masuk, mereka udah langsung siap-siap tuh. Dokter dipanggil. Saya pegang tempat pencetannya suster. Istri saya bilang, cepetan pencet. Tiba-tiba ada suara lagi dalam hati saya. Bill, tadi pagi baca apa? Terus saya bilang gini sama Roh Kudus, buruan jangan dialog. Ini kalau panasnya sampai sini saya pingsan, udah cepetan kasih tahu aja. Dia ngajakin ngobrol. Tadi pagi baca apa? Terus saya udah gak ada waktu untuk buka HP saya, untuk lihat Alkitab lagi. Saya ingat Matius 4, saya baca ini Matius 4. Disitulah Roh Kudus yang berkuasa, ingetin segala-galanya. Kamu baca apa tadi pagi? Saya udah gak sempat, karena saya udah panik, saya udah pegangin tombol suster. Terus saya bilang gini, Matius 4. Istri saya tuh udah berdiri di samping sini, dia udah mau meraih, cepetan pencet. Dia udah marah, cepetan pencet. Saya bilang tunggu dulu. Ada apa sih? Buruan gitu. Roh Kudus bilang ini, tadi pagi baca apa? Matius 4. Terus waktu Yesus dicobai, dia ngomong apa? Saya bilang buruan Tuhan. Saya nggak inget. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Yesus mengatakan ada tertulis. Berapa kali dia dicobain? 3 kali toh? Itu suara berkecamuk di dalam sini. 3 kali, iya Tuhan 3 kali. Terus dia ngomong apa? Ada tertulis. Terus maksudnya apa? Gitu. Sekarang kamu ngadapi ini, cobaan ini. Katakan ada tertulis dan kamu kutip firman Tuhan. Saya teriak Bapak Ibu. Saya bilang ada tertulis Tuhan. Pilurmu menyembuhkanku. Cuman 1 kalimat saya ngomong. Itu panasnya turun ke bawah. Dan keluar dari tangan istri saya. Dia bilang gini, panas. Tiba-tiba, loh kok dingin. Tubuhnya dingin normal, tidak terjadi apa-apa. Di situ kita lihat-lihatan berdua, kita ketawa cekikikan berdua, kita bilang, ih luar biasa ya Tuhan ya. Itu tombol gak pernah dipencet. Suster gak pernah tahu, dokter gak pernah tahu. Dan kami juga gak tahu bahwa ternyata itu kejang-kejang terakhir udah. Rupanya Tuhan tutup semuanya dengan dia katakan, ayo perkatakan firmanku. Semua karena firman. Di dalam keputusasaan, di dalam ketidakpunya harapan dalam hidup ini, semuanya karena firman. Dan kalau sampai Yesus mengatakan ada tertulis dan dia kutip firmannya sendiri, siapalah kita? Kalau kita nggak mengutip firman itu yang menopang kehidupan. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di Matius pasal yang keempat, ayat 4, ayat 7, dan ayat yang ke-10. Itu adalah jawaban Yesus dan selalu kalimatnya dimulai dengan ada tertulis. Dan dia kutip firman Tuhan. Yang terakhir, coba lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6. Coba lihat. Ini adalah kisah tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini dihalang-halangi sama Roh Tuhan, tidak boleh pergi ke tempat di mana mereka mau pergi. Ya, mereka melintasi tanah Frigia ayat 6 dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kemudian ayat yang ke-7, Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi gak diizinin sama Roh Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca lagi di bawahnya, Roh Tuhan kasih mereka penglihatan, mereka harus pergi ke Filipi. Makanya di ayat yang ke-12 dikatakan dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Paulus dan Silas mau pergi ke tempat-tempat ini dihalang-halangi, disuruh perginya ke Filipi. Sampai di Filipi,
Wah, puji Tuhan, saya dibawa sama Tuhan, melayani Tuhan di sini. Kan pasti senang-senang aja lah kalau Tuhan udah pimpin tempat seperti itu. Mereka ketemu sama tukang tenung, dukun. Mereka lepaskan tukang tenung ini dari kuasa gelap, ya. Dan akhirnya dia udah nggak mendukun lagi, nggak melakukan proses tenung lagi. Bosnya marah. Karena rupanya hasilnya kan dari situ dapat uang buat bosnya. Bosnya rupanya mafia di situ, di kota itu. Bosnya marah, sama bosnya diadukan ke pembesar-pembesar kota. Ujung-ujungnya Paulus dan Silas didera, ya, disiksa dan dimasukin ke dalam penjara. Bayangin, Tuhan pimpin mereka ke Filipi untuk dimasukin ke dalam penjara. Perhatikan Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Doa dan puji-pujian, apa? Firman yang keluar. Firman yang keluar dari doa dan puji-pujian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semuanya. Mujizat terjadi. Saya kalau jadi Paulus sama Silas, saya kabur pasti. Belenggu terlepas, dan kalau kita baca bahasa Inggrisnya, itu penjara itu namanya dungeons. Berarti dia letaknya di bawah tanah dan sangat gelap. Dan Alkitab mencatat ini terjadinya tengah malam. Udah penjaranya gelap, kejadiannya tengah malam di saat yang paling gelap dalam hidup kita. Dan ada di dalam penjara, mujizat terjadi. Biasanya dalam kondisi seperti begitu, manusianya pasti kabur. Saya cuma mau kasih tahu ini kepada kita. Firman Tuhan bukan sekedar menolong, menyembuhkan, menopang kita. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Mereka nggak kabur, Bapak Ibu. Mereka berdiam di situ. Saya percaya ada roh Tuhan yang beritahu Paulus dan Silas untuk jangan pergi dulu. Ayat 27. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kenapa? Karena memang dia udah dipesenin. Hati-hati loh kamu ya. Kalau sampai terjadi apa-apa, dia bisa dihukuman mati. Jadi dia udah mau bunuh diri. Untung Paulus dengar, dan rupanya ini yang akan terjadi. Tuhan sudah tahu, Tuhan menggunakan kehidupan Paulus dan Silas untuk menyelamatkan orang ini. Paulus berseru dengan suara nyaring ayat 28, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Singkat cerita, dia akhirnya pergi ke rumah daripada kepala penjara, dan nanti Bapak Ibu baca kisahnya. Seluruh keluarga terima Yesus sebagai juru selamat. Di dalam kondisi hidup yang tidak enak, di mana tempat Tuhan bawa, seringkali juga Tuhan menggunakan hidup kita supaya orang lain lihat siapa kita, supaya orang bisa terima Yesus sebagai juru selamat. Kita berteriak-teriak waktu zaman COVID kemarin toh, kapan selesainya, kapan selesainya. Tanpa kita sadari, khotbah-khotbah dimasukin ke sosial media. Dari yayasan kami saja, data kami menunjukkan 2.000 orang terima Yesus. Belum lagi dari yayasan yang lain-lain. Saya percaya udah mungkin ratusan, mungkin sudah jutaan sampai hari ini. Kenapa? Khotbah di-upload ke sosial media. Udah gak terbendung akhirnya. Justru di dalam kondisi yang gelap, Tuhan gunakan kegelapan itu untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Saya baru masuk, saya tutup dengan ini ya. Saya baru masuk di rumah sakit waktu itu masih di Jakarta. Ini masih minggu-minggu pertama, saya masih belum tahu saya kena kanker. Ini saya baru gubrak, baru jatuh di kamar mandi. Saya di hari-hari pertama lah di rumah sakit. Tiba-tiba yang saya katakan tadi, di jam 5 pagi itu suara Tuhan selalu keras gitu kalau saya lagi doa pagi gitu ya. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, Bill, nanti kalau ada waktu kamu kunjungi kamar nomor 6, doakan orangnya. Saya juga gak tahu ada kamar nomor 6. Terus suster masuk, susternya orang Kristen. Saya tanya gini, Suster Elizabeth namanya. Suster, emang ada kamar nomor 6 di ujung atau di daerah sini? Ada Pak, kamar nomor 6. Suster, saya tadi nggak tahu ya, kayak ada suara di sini suruh doain orangnya. Emangnya pasiennya sakit apa gitu? Sakit jantung Pak, masih muda, lagi ditemenin sama istrinya gitu. Suster, kalau misalnya aku kesana doain boleh? Oh boleh Pak, saya tanyain dulu ya, dia bilang gitu.
Dia tanyain, dia balik lagi. Dia bilang gini, Pak buruan, dia mau didoain dan dia itu pas lagi ngambil obat jadi belum tidur. Kesana sekarang aja gitu. Jadi saya kesana. Saya ketok kamarnya, saya masuk, saya lihat seorang anak yang masih muda dan istrinya. Saya bilang mohon maaf, boleh nggak saya berdoa? Puji Tuhan Pak, boleh, orang Kristen. Oh ya udah saya doain ya gitu. Sederhana lah. Kalau doain disuruh Tuhan doain kan saya di dalam roh saya cuma mau doain dia sakit kan, saya berdoa Tuhan, saya percaya Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Di tengah-tengah doa, tiba-tiba mulut saya nggak bisa kekontrol, tiba-tiba saya ngomong gini, Tuhan pulihkan juga keluarga dan pernikahan mereka. Saya kan jadi nggak enak ngomongnya. Saya ngomong pulihkan pernikahan mereka. Saya kan nggak kenal sama ini orang. Saya dalam hati Tuhan, kenapa saya ngomong begitu barusan? Udah saya nggak enak banget rasanya. Tapi ya udah, saya berdoa, amin, selesai. Singkat cerita, saya dibawa sama istrinya ke pintu, diantar sampai ke pintu. Istrinya bisikin saya, makasih ya Pak. Kok Bapak tahu Pak, kita lagi pergumulan rumah tangga? Saya nggak tahu, saya bilang gitu. Wah, dalam hati saya, puji Tuhan, ternyata bener pergumulan rumah tangga. Memang istrinya kelihatan dominan, makanya suaminya jantungan. Makanya istri-istri jangan dominan lah. Suaminya sakit jantung. Saya nggak ketemu lagi sama mereka. Kita sempat tukar-tukar nomor WhatsApp. Saya nggak ketemu lagi. Seminggu setelah itu saya dapat kabar dari suaminya. Pak, setelah kami berdoa dengan saya, beberapa hari setelah itu dokter mengatakan saya sembuh total Pak. Saya bisa pulang. Dan terima kasih ya Pak. Pernikahan kami dipulihkan Tuhan. Luar biasa kan Tuhan? Makanya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah hal-hal yang tidak enak, justru seperti Paulus dan Silas, hidupmu jadi berkat buat orang lain. Di tempat yang kita tidak mau ada. Ya, jadi ingat hari ini, judulnya adalah The Unwanted Places, tempat di mana kita nggak mau pergi. Tapi justru di tempat-tempat seperti itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan ingat, kalau kita sampai masuk ke padang gurun, kita masuk ke dalam daftar elit kerajaan sorga. Dahsyat kita. Ya, yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih. Tadi di awal kami sudah berdoa, kami percaya bahwa kesembuhan sudah terjadi bagi siapa yang sedang membutuhkan hari ini. Dan aku percaya kesembuhan itu permanen, komplit, sempurna Tuhan. Bahkan kami percaya hari ini Tuhan kami terus diberikan umur panjang untuk terus berkarya untuk Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami belajar di mana tempat-tempat yang kami nggak mau ada Tuhan. Terkadang Tuhan bawa kami ke sana. Seperti the valley of the dry bones. Lembah tulang-tulang kering, padang gurun, penjara gelap Tuhan seperti Paulus dan Silas. Tapi justru di tempat-tempat seperti ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan karena pengharapan selalu ada di dalam firman-Mu. Firman-Mu yang menopang kami dan firman-Mu yang memberikan kehidupan bahkan kesembuhan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapak yang baik, materaikan firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saya undang para hamba Tuhan untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, buat hari ini ibadah kami Tuhan. Kau sudah sertai dari awal Tuhan hingga pertengahan ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih juga buat firman yang telah Kau berikan Tuhan. Yang memberikan kekuatan Tuhan, pengharapan pada kami semua Tuhan. Bahwa Engkau ada di setiap persoalan kami Tuhan. Ada di setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya kami juga mengucap syukur. Karena melalui korban-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami layak untuk
untuk dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Mari saudara yang dilayani, mari Tak kita bangkit beriman. seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Ora lama syekara lama. Ora lama syara lama syekara lama. Ora lama syekara lama syara lama. Ora lama syara lama. Mari saudara yang dalam pergumulan, dalam situasi yang sulit, mari dengan percaya kita mempunyai Allah yang sanggup menolong. Allah yang ada di setiap pergumulan kita. Mari saudara, kita sembah Allah kita.
Kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini. Mari kita sembah. Kita tinggikan Allah kita. Biar roh kita yang berkata-kata. Biarlah roh kita yang menyampaikan setiap keluhan kita, pergumulan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesulitan apapun, baik sakit penyakit, ekonomi, apapun. Dia adalah penolong kita. Selama pelayanan Yesus di dunia ini, Dia memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Percayalah, mujizat masih ada. Mari saudara kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari saudara, dengan percaya dalam nama Yesus, kita makan bersama. Perlahan kita angkat cawan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, rola masyara la bara la bara. Kira la bara la masyara la bara. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Cengkram kami Tuhan dalam roh-Mu Tuhan. Tilik setiap jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara, dengan percaya kita minum bersama. Dalam nama Yesus. Perlahan kita letakkan cawan. Mari sekali lagi itu. Kita berikan, kita menyembah Dia. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya bahwa Dia telah memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan. Haleluya.
Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan tibalah saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan yang terbaik, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang ingin melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapak buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tetap menyertai kami semua. Kau menyertai sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau sertai dalam segala hal Tuhan. Baik pekerjaannya, keluarga, dan semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau membuatnya segalanya menjadi baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, mari kita angkat tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat anugerah yang terbesar dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus,
yang selalu menyertai, membimbing, bahkan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama dengan percaya kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.